Saudara yang dimuliakan Allah, di mana-mana Abdul Somad ceramah tidak lebih tidak kurang. Tadi dimulai 4:30, sekarang 5:30, pas 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi ternyata panitia ini agak nakal sedikit, dia kasih susu sebagai tambahan. Inilah susu yang aneh. Isinya susu kambing, mereknya beruang, iklannya ular naga. Saya sampai sekarang nggak ngerti apa maksud susu itu. Tapi insya Allah ada label halal. Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terus terang subuh ini rasanya saya seperti dai cilik yang sedang dinilai oleh para ulama. Rasanya induk ulama-ulama ar-rasikhuna fil ilmi, yang tiang yang kokoh, yang menyebabkan bumi DKI Jakarta, bumi Indonesia tidak bergoncang karena ada mereka-mereka. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur mereka dan kita mendapatkan keberkahan insyaallah. Kalaulah bukan karena sudah ditetapkan panitia untuk menyampaikan tausiah, mungkin saya sudah mau pulang saja. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka terputuslah wahyu, tidak ada lagi. Khatib setiap hari Jumat pasti menyampaikan pesan itu, la nabiyya ba'dah. Dalam ungkapan lain, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tapi kemudian ilham terus mengalir. Wahyu putus tapi ilham tetap ada. Itulah yang dikirimkan Allah kepada mereka, al-ulama warasatul anbiya. Maka siapa yang meninggalkan ini, maka habislah, tidak ada lagi pegangan dalam hidup. Oh, kami hanya berpegang pada hadis riwayat Malik bin Anas dan yang ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, Pak Ustaz. Taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua perkara saja. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadhillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau pakai pendapat-pendapat ulama. Cukup kembali ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Kembali ke Quran dan sunnah. Tidak perlu pakai pendapat ulama. Kalimatul haq urida bihil batil. Kalimatnya benar, tapi maksudnya batil. Karena tidak mungkin kembali kepada Al-Quran tanpa melalui pendapat ulama. Orang yang berteriak, mari kembali ke Quran, mari kembali ke sunnah, maka ternyata ketika membaca Quran tetap juga membuka terjemah Departemen Agama. Dan terjemah itu diterjemahkan oleh para ulama. Maka kalimat yang benar adalah kembali ke Quran melalui pemahaman para ulama. Ada seseorang memakai cincin emas, sholat subuh ke masjid. Ketika dikatakan kepadanya, kenapa kamu pakai cincin emas? Cincin emas ini haram. Mari kembali ke Quran. Ini ayatnya.
khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai orang beriman, kalau kamu mau ke masjid, pakailah perhiasan. Dan ini yang sedang saya amalkan, pakai cincin emas. Padahal ayat itu kronologisnya ketika dulu mereka orang kafir Quraisy Makkah tawaf di samping Ka'bah dalam keadaan uryanun taliq. Mohon maaf, uryan telanjang, taliq tidak memakai kain walau sehelai benang pun. Turunlah ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu mau tawaf ke Masjidil Haram di samping Ka'bah, pakailah pakaian. Ternyata tidak bisa membaca Al-Quran hanya dengan melihat terjemahnya, baca sendiri, fahami sendiri, amalkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Oleh sebab itu nikmat terbesar bukan gedung-gedung yang mewah. Nikmat terbesar bukanlah bangunan yang kokoh. Karena kalau bangunan kokoh itu nikmat, tidak ada bangunan yang lebih kokoh daripada piramid yang dibangun Fir'aun. Tapi nikmat terbesar adalah ketika Allah masih menyisakan pewarisnya, yaitu para ulama. Maka niat Abdul Somad datang subuh ini mengambil barakah daripada duduk bermajlis bersama para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai para ulama. Ketika meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajlasahu fi majlisihi. Sayyidina Umar bin Khattab mendudukkan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas di majlisnya. Padahal kita semua tahu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur Sayyidina Abdullah bin Abbas 15 tahun. 15 tahun sekarang kelas 3 SMP. Masih sibuk main gadget. Tapi saat itu Abdullah bin Abbas sudah duduk di majlis Umar ibn al-Khattab. Kenapa? Karena doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agamanya dan fahamkan dia takwil Al-Quran sefaham-fahamnya, sampai dia bergelar hibrul ummah, tintanya umat ini. Dia adalah Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Betul kata ungkapan al-alimu kabirun. Orang yang alim itu besar, walaupun dia kecil, itu ada pada diri Abdullah ibnu Abbas. Oleh sebab itu maka kita yang hari ini masih diberikan Allah ada para ulama, kita istifadah mengambil sanad hadis daripada mereka, mengambil ijazah kitab-kitab mazhab Syafi'i kepada mereka. Kami ketika didefinisikan oleh guru-guru, man huwal azhari, siapa itu azhari? Apakah alumni Al-Azhar itu yang bertitel LC? Apakah alumni Al-Azhar itu yang lama di Kairo? Bukan. Al-Azhari adalah Asy'ariyul Aqidah, bermazhab Asy'ari dalam bidang aqidah. At-tamadhhub bi ahadil madzahibil arba'ah, dalam bidang fikih bermazhab dari salah satu mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Dan dalam bidang tazkiyatun nafs, tasawuf, pensucian jiwa, mengikut pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Inilah yang dirumuskan, sama seperti di tempat kita, yang dirumuskan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah di kota kita, di negeri kita masih dikaji akidah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrat iradat, ilmu hayat, sama basar kalam. Dalam bidang fikih masih dikaji fikih mazhab Syafi'i, kitab I'anatul Talibin masih dibaca, kitab Rawdatul Talibin masih dikaji, kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, kitab-kitab fikih Syafi'i masih ada di kepala para habaib dan ulama. Sedangkan dalam bidang pensucian jiwa
masih dikaji kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kitab I'anatul Talib, kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin di Abi Hamid Al-Ghazali, Qul Al-Qulub, kitab Abu Talib Al-Makki. Karena Islam ini tidak keluar dari tiga. Yang pertama akidah tentang Allah, tentang wahyu, tentang malaikat, tentang surga dan neraka, dan itu dijelaskan oleh spesialis khusus Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan dalam bidang fikih ada yang takhassus spesialis dalam bidang itu, dialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sedangkan dalam masalah membersihkan hati dari riya, bersihkan hati dari ujub, bersihkan hati dari sum'ah, membersihkan hati dari takbur, membersihkan dari hasad, maka disusun yang paling sistematis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tapi kemudian logika ini dibalik sedemikian rupa sehingga orang yang awam terkecoh. Kamu pakai mazhab apa? Pakai mazhab Syafi'i. Lalu kalau kamu pakai mazhab Syafi'i, lalu para sahabat dulu sholatnya pakai mazhab apa? Iya juga ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, masa mereka pakai mazhab? Imam Syafi'i kan datang belakangan. Nah, itu menunjukkan kamu salah selama ini. Mestinya jangan pakai mazhab Syafi'i. Lalu yang benar langsung ke Quran dan Sunnah. Ini kalimat benar. Tapi pemahaman kita tetaplah mengikut para salafus saleh. Atau yang lebih fatal lagi, saya hanya mau ikut Imam Bukhari dalam bidang hadis, tapi tidak mau bermazhab kepada mazhab yang empat. Langsung ambil dari Sahih Bukhari. Dia lupa bahwa Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Dan Imam Bukhari itu mengambil hadis dari gurunya bernama Imam Ahmad bin Hanbal tahun 241 Hijrah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal itu berguru kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Jadi kalau ada orang berkata saya memakai hadis Sahih Bukhari, tidak mau bermazhab, sama artinya dengan saya mau ambil muridnya tapi tidak gurunya. Karena Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari mengambil hadis dari Imam Syafi'i, tapi tidak secara langsung, melalui muridnya dari Baghdad bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang disebut dengan Imam Hambali. Betul, Imam Ahmad bin Hanbal yang menulis kitab hadis terbesar bernama kitab Musnad Ahmad yang isinya lebih dari 40.000 hadis itu. Hafal hadis, bergelar Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Tapi dia sendiri mengaku sebelum Syafi'i datang ke Baghdad, kami tidak tahu mana hadis am, mana hadis khas, mana taqyidul mutlak, mana am, mana khas, mana yang umum, mana yang khusus. Sampai akhirnya datang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyusun satu perangkat software untuk memahami Quran dan hadis, bagaimana mengistimbat hukum, bagaimana menggunakannya mencari dalil yang disebut dengan ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i memanggil muridnya bernama Rabi' Al-Muradi. Rabi', ta'al. Imam Rabi', mari kemari. Tulis. Imam Rabi' pun menulis risalah yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i setebal 300 halaman dalam satu majelis, tanpa Google, tanpa copy paste. Hari ini kitab itu menjadi rujukan oleh para mahasiswa pasca sarjana di Universitas Al-Azhar. Kitab Ar-Risalah yang ditulis langsung oleh Rabi' Al-Muradi dari gurunya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka induk dari segala kitab usul fiqh yang dikaji orang zaman sekarang barulah dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa
lalu disederhanakan oleh ulama modern semisal Dr. Abdul Karim Zaidan dalam Al-Wajiz fi Usul Fiqh, diterjemahkan oleh para ulama, dosen-dosen UIN. Kitab usul fikih sederhana, mudah dipahami oleh mahasiswa, maka pahamlah orang bahwa pengambilan dasar hukum dalam Islam, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, bukan hanya sekedar membaca lalu mereka-reka, menebak-nebak, lalu menetapkan suatu hukum. Lagi-lagi mereka belajar kepada para ulama. Setelah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i khatam kepada ulama-ulama Makkah, di antaranya Imam Sufyan ibnu Uyainah, lalu kemudian beliau pergi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menemui gubernur Madinah. Kata Imam Syafi'i, wahai gubernur Madinah, tolong bawa aku ke rumah Imam Malik bin Anas, karena aku ingin belajar hadis kepada Malik bin Anas. Apa jawab gubernur Madinah? Hai Syafi'i, andai kau minta aku memindahkan bukit Uhud, maka lebih ringan daripada menghadap kepada Malik bin Anas. Begitulah aura, begitulah karisma, begitulah kemuliaan ulama pada saat itu. Lebih ringan memindahkan bukit Uhud daripada menghadap wajah haibah kewibawaan Imam Malik bin Anas. Kenapa demikian? Karena Malik bin Anas tidak pernah membawa proposal. Melihat wajahnya teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajahnya teringat hadis-hadis Rasulullah. Dialah Malik bin Anas yang duduk dalam satu majlis, merah wajahnya, tapi kajian hadis tetap dia lanjutkan, dia teruskan. Selesai pengajian ditutup, dia pun pingsan. Setelah tersadar, orang bertanya, hai Malik bin Anas, mengapa engkau tadi pingsan dalam kajianmu? Aku disengat kala jengking lebih dari sekian belas kali. Mengapa engkau tidak menghentikan kajianmu? Aku malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan kajian hanya karena sengatan kala jengking. Tapi jangan gara-gara ini nanti lalu ada yang ngetes. Kalau gitu Ustaz Somad kita tes juga, jangan. Saya hanya pandai menyampaikannya saja. Mudah-mudahan dijauhkan Allah dari sengatan kala jengking. Kemuliaan, kehormatan itu datang bukan karena pakaian yang dibuat-buat, bukan karena ketundukan kepada makhluk, tapi karena ta'alluq, kedekatan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah doa Adam diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Doa Adam diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Tapi dalam hadis ada tambahan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepada engkau, ampunkan dosaku berkat kemuliaan Muhammad. Itu doa Adam kepada Allah. Orang yang mendengar ini Ustaz Abdul Somad nampaknya error di depan para ulama. Masa Nabi Adam mohon kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad? Memangnya urutan Nabi Muhammad dulu baru Adam? Kan Adam dulu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tidak tahu. Allah bertanya, ya Adam, kenapa kau sebut nama Muhammad? Apakah engkau tahu dia siapa? Kata Adam, aku tidak tahu siapa dia. Tapi ketika engkau ciptakan aku, lamma khalaqtani, ketika ciptakan aku, fanafakhta fihi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam jasadku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama bersanding dengan namamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu dia siapa, makhluk apa, tapi aku yakin kedudukannya pasti mulia, karena kalau tidak mungkin namanya bersanding dengan namamu ya Allah. Maka aku memohon kepada engkau, bertawassul dengan namanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad
antaghfirali, aku memohon kepada engkau berkat kemuliaan Muhammad, ampunkan silap salah dan dosaku. Sebelum dia wujud, bertawassul kepadanya. Sebelum dia ada di alam nyata, bertawassul menyebut namanya. Maka apalagi setelah dia pernah ada, lalu kemudian dicabut Allah nyawanya dan dipindahkan ke alam barzah, maka bertawassul kepadanya tak pernah putus sampai hari kiamat. Itulah mengapa dalam kunut subuh tadi pun tetap bertawassul menyebut namanya. Selama ini menyebut namanya di awal, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam. Tapi dalam kunut namanya tidak disebut di awal, disebut di akhir. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tidak sampai doa kalau tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Malik bin Anas karena dia menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan hibah wibawa Malik bin Anas karena dia menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau jaga sunnah nabiku, kau dekatkan dirimu dengan nabiku, maka kumuliakan engkau wahai Malik bin Anas. Sampai-sampai gubernur Madinah pun tidak sanggup menghadap engkau. Tapi karena ini permintaan dari seorang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, maka gubernur Madinah mau menemani Imam Syafi'i menghadap rumah Malik bin Anas. Sampai ke rumah Imam Malik, assalamualaikum, waalaikumsalam, temukan kami dengan Malik. Maka pembantu Malik pun masuk ke dalam rumah. Wahai Imam Malik, ya, itu ada tamu di luar. Siapa namanya? Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dari Makkah, ingin berjumpa. Kata Imam Malik bin Anas, sampaikan kepada dia, baca dulu kitabku Muwatta. Nanti kalau dia sudah baca, maka baru dia belajar, supaya omonganku faham dan nyambung dengan kaji yang akan kujelaskan. Lalu pembantu itu keluar. Itulah kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Wata'tu kitabi hadza ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Aku bacakan kitabku ini kepada 70 ulama faqih ahli Madinah. Kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Semuanya setuju bahwa kitab ini kitab sahih, maka aku namakan kitab ini Muwatta, kitab yang disetujui oleh para ulama. Begitu mereka dulu menulis kitab, dibacakan. Aradtu, aku presentasikan kitabi hadza, kitabku ini ala sab'ina min fuqaha'il Madinah. Ku bacakan kitabku ini kepada 70 ahli fikih Madinah. Semuanya menyetujui isinya. Barulah aku namakan dia kitab Muwatta, disetujui oleh para ulama. Suruh tamu itu membaca kitab ini. Kalau dia sudah baca, baru dia belajar kepada aku. Maka pembantu Imam Malik pun keluar. Hai Syafi'i, datang sekali lagi setelah baca Muwatta. Apa kata Imam Syafi'i? Sampaikan kepada Malik, Muwatta itu sudah di sini semuanya. Begitulah mereka para ulama menemui. Hari ini datang anak-anak umat Islam, bukan mau mengambil barokah, bukan mau belajar kitab, hanya mau selfie saja. Keberkahan sudah jauh. Tapi ada anak-anak yang masih mau mengambil gambar dengan ulama pun sudah alhamdulillah. Di tengah masyarakat yang memperolok-olok, mengejek-ejek, mengkriminalisasi ulama, masih ada anak ulama, masih ada anak muda yang mau dekat dengan ulama. Alhamdulillah. Tapi kalau mau dibandingkan dengan zaman Imam Syafi'i, jauh. Tapi memanglah zaman semakin hari semakin berubah. Suatu ketika datanglah orang bertanya kepada seorang ulama, "Hai ulama, apakah dunia ini makin baik atau makin buruk?" Kata ulama, "Aku tidak bisa menjawab. Kalau kalian mau bertanya, bertanyalah kepada seekor burung gagak.
Burung gagaklah yang umurnya paling panjang karena dia sudah mengalami 3 musim silih berganti. Maka ditanyakanlah kepada burung gagak, "Hai burung gagak, apakah dunia ini makin baik atau makin buruk?" Kata burung gagak, "Aku pun tidak tahu, tapi aku hanya bisa bercerita tentang pengalaman hidupku. Aku pernah mengalami musim dingin yang amat sangat hebat. Ketika itulah musim dingin pertama yang kulalui. Ketika itu aku pergi ke atap masjid. Aku lihat di hadapan mereka orang-orang berjubah putih dan rambutnya putih di sop pertama. Lalu kemudian di sop kedua orang berjenggot hitam. Dan kemudian di sop yang ketiga orang yang tidak ada tanda-tanda keulamaan sama sekali. Pada saat mereka dipimpin oleh para ulama, mereka melihat aku dalam keadaan kedinginan, maka mereka memotongkan daging-daging. Mereka memberikan aku makanan. Akhirnya badanku pun hangat. Pada kemudian musim dingin yang kedua, aku mengalami kedinginan lagi. Aku lihat saat itu orang yang berjanggut hitam berada di barisan ke depan. Mereka pun melakukan perbuatan yang sama. Mereka potongkan daging. Maka aku pun kembali makan dan tubuhku menjadi hangat. Pada saat musim dingin yang ketiga, pada saat itu anak-anak muda maju ke depan dan para ulama sudah tidak kelihatan. Mereka tidak memotongkan daging, mereka pun melempari aku. Kira-kira begitulah keadaan dunia. Pada saat ulama dipimpin, ulama memimpin, pemimpin dekat dengan ulama, maka pada saat itu burung gagak pun terselamatkan. Dia tetap diberikan makanan yang hangat. Tapi pada saat ulama dikesampingkan, anak-anak muda yang jauh dari ulama memimpin dunia, mereka bukan memberikan aku daging, tapi justru mengejar aku. Dagingku pun ingin mereka santap juga. Begitulah keadaan dunia. Maka Imam Syafi'i berhadapan dengan Imam Malik bin Anas. Khatam kajinya dengan Malik bin Anas. Apa kata Malik? "Hai Syafi'i, ini ada beberapa keping uang emas. Pergilah engkau ke Yaman, cari ulama yang lebih hebat daripada aku." Begitu ulama di zaman Syafi'i. Hari ini apa kata orang yang mengaku ulama? "Kamu sampai mati belajar dengan aku, karena tidak ada yang lebih alim lagi kecuali aku di atas dunia ini." Bagaimana dengan Ustadz Anu? Itu hanya kulit-kulit buku saja. Adapun yang ingin belajar, belajarlah kepada aku. Selain daripada aku perlaku bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Betapa ilmu sudah dikebiri, ilmu sudah dibatasi, ilmu sudah dipotong hanya pada bagian-bagian kecil saja. Itulah yang membuat ulama dulu menjadi banyak pengetahuan, karena belajar kepada Sufyan ibnu Uyainah, belajar kepada Imam Malik bin Anas, khatam kaji dengan Malik, belajar pula ke Yaman, khatam kaji di Yaman, belajar ke Kufah. Di Kufah Imam Syafi'i belajar kepada murid-murid Imam Hanafi yang dikenal dengan Imam Nu'man bin Thabit. Beliau tidak sempat berjumpa dengan Imam Hanafi karena ketika Imam Syafi'i lahir tahun 150 di Gaza, Palestina, Imam Hanafi meninggal di Kufah tepat di tahun yang sama, tahun 150. Ingatlah tahun 150. Dengan mengingat tahun 150, kita sudah mengenang dua ulama. 150 wafatnya Imam Hanafi di Kufah, 150 lahirnya Imam Syafi'i di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan rakyat Palestina yang sedang dijajah Israel. 150 seolah-olah tongkat estafet beralih dari Imam Hanafi dilanjutkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Selesai itu lalu kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i melanjutkan perjalanan menuju kota Fustat yang kemudian populer dengan nama Al-Qahirah. Tulisannya Al-Qahirah, tapi karena orang barat sulit menyebut huruf qaf, maka ditulis Kairo. Kemana? Ana adhabu ilal Qahirah. Mereka susah menyebut huruf qaf karena banyak lemak babi di lehernya. Mereka kemana? Kairo. Welcome to Kairo. Lalu kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sampai ke Mesir tahun 200.
4 tahun di sana belajar lagi, tidak pernah mengenal lelah. Umur 50 tahun masih belajar. Apa yang dia cari di Kairo? Apa yang dia cari di Fustat? Kenapa tidak cukup dengan Makkah dan Madinah? Bukankah tempatnya ilmu Makkah dan Madinah? Orang lupa bahwa hadis itu mampir di kepala manusia. Maka ketika ulama pindah, hadis itu ikut berpindah di kepala mereka. Di sana ada ulama besar bernama Imam Laits Ibnu Sa'ad. Ada sebuah ungkapan, wa kana al-Laitsu afqah min Malik. Imam Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Kalau memang Imam Laits lebih faqih, kenapa tidak ada mazhab Laits? Yang ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. 4 mazhab yang masyhur. Kenapa tidak ada mazhab Laits? Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Imam Laits tidak punya murid sehebat murid-murid Imam Malik. Kehebatan seorang guru terletak pada kehebatan murid-muridnya. Dari mana Ustadz Somad bisa tahu Kiai Haji Hadratul Muallim Kiai Syafi'i Hazami? Dari murid-muridnya yang sampai hari ini melanjutkan kajian-kajian fikih, kajian-kajian keislaman. Murid yang luar biasa. Dari murid yang luar biasa, maka orang mengenal guru-gurunya. Laits bin Sa'ad hebat, tapi murid-muridnya tidak menulis kajiannya, tidak mengembangkan ilmunya. Akhirnya mazhab Laits bin Sa'ad punah. Tapi Imam Syafi'i ingin berjumpa dengan murid-murid Imam Laits bin Sa'ad. Maka Imam Syafi'i sampai ke Mesir mengambil hadis, muncullah mazhab yang baru. Imam Syafi'i punya 2 mazhab. Ketika di Kufah disebut dengan qaul qadim, pendapat lama. Ketika sampai di Mesir, dia menemukan riwayat-riwayat baru yang tidak dia jumpai di Makkah, tidak dia jumpai di Madinah, tidak dia jumpai di Yaman, tidak dia jumpai di Kufah, tidak dia jumpai di Baghdad. Ternyata hadis itu ada di Mesir. Maka berubah pendapatnya. Itulah mazhab yang baru disebut dengan qaul jadid. Begitu pendapat para ulama, berubah pendapatnya karena menemukan dalil-dalil yang baru. Belajar dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir. Sampai hari ini masjid yang besar disebut dengan Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Di dalam masjid pada bagian samping ada makam yang di sampingnya dipagar dengan kayu jati yang luar biasa. Di Jazirah Arab yang susah mendapatkan kayu, tapi makamnya justru dipagar dengan kayu jati, hadiah dari Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina dari tangan-tangan jahat Israel, dari tangan-tangan jahat kaum salibis. Dia adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah Asy'ari, orang Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu Palestina pernah dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Dulu Palestina pernah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk yang ketiga nanti insyaallah Palestina akan dibebaskan anak-anak muda dari DKI. Gimana mau bebaskan sholat subuh jam 8? Tapi subuh ini mereka hadir semuanya. Man nama, siapa yang tertidur walam yusalli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, maaf, kencing setan di telinganya. Andai Allah tidak sayang, kelihatan dari wajahnya, nampak tulisan di telinganya, WC setan. Tapi karena Allah masih Ghafur, masih Rahman, masih Rahim, hari ini tampak yang dilihat di wajah hanyalah peci, koko, sorban, bisa ditutupi dengan status sosial. Engkau dimuliakan Allah bukan karena engkau mulia, tapi karena Allah masih menutupi cacat dan aibmu. Allah mastur auratina, tutupi aib dan cacat kami ya Allah. Selama engkau menutupi aib cacat saudara, man satara musliman, siapa yang menutup cacat aib saudaranya, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup segala cacat dan aibnya pada hari kiamat. Tapi hadis ini tidak berlaku pada 3 keadaan. Pertama, pada saat hakim bertanya dalam kasus pengadilan.
Anda saksi, betul Pak Hakim. Tolong ceritakan kejadian ini, gimana keadaannya? Mohon maaf Pak Hakim, saya tidak bisa karena Nabi berkata, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Ini saksi goblok. Ustaz, saya mau bertanya suatu hukum. Hukum apa? Ini ada tetangga saya melakukan perbuatan ini. Ya, saya mau jawab. Apa masalahnya? Sebetulnya saya mau cerita Pak Ustaz. Terus, tapi Nabi bersabda, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Jadi saya nggak bisa cerita. Gimana saya mau jawab? Kamu nggak cerita. Yang ketiga, li ihqaqil haq wa ibtalil batil. Ada caleg pecandu narkoba, ada calon yang jahat, kotor, najis, tapi kemudian orang baik diam. Aku tidak khawatir dengan orang baik dan jahat. Yang aku khawatirkan adalah orang baik diam sehingga orang yang batil menyangka dirinya betul. Batil, betul, betul, batil. Saking banyaknya yang batil, orang yang betul diam, maka orang batil menyangka dirinya betul. Betul? Mulai bingung kan? Saudara yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah hari ini masih banyak para habaib, masih banyak para ulama yang berani mengatakan yang betul itu betul dan yang batil itu batil. Makanya doa kita diajarkan ulama, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Karena begitu banyak kebatilan memakai baju kebetulan, akhirnya dia pun menjadi betul. Nah, kemana ini kajinya? Tadi dari ulama bisa membelok dia ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggal Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tahun 204 Hijrah. Putuskah ilmu? Tidak. Ternyata 400 tahun setelah itu lahir ulama besar bernama Al-Imam An-Nawawi, bukan di Mesir tapi di Damaskus, Suriah, meninggal tahun 676 Hijrah. 204 Syafi'i, 676 Nawawi. Bangkit lagi mazhab Syafi'i karena ulama ini sampai-sampai tidak menikah. Ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang tidak menikah karena lebih mementingkan ilmu daripada pernikahan. Di antaranya Imam Nawawi. Al-Ulama Al-Uzzab, ulama yang melajang karena mementingkan ilmu. Tiba-tiba datang seorang mahasiswa, Ustaz, saya terinspirasi dengan yang Ustaz sebut, maka saya pun ingin menuntut ilmu dan tidak menikah. Zaman Imam Nawawi, dia tidak menikah karena di zaman dia perempuan itu yang kelihatan cuma matanya, yang lain tertutup. Di zamanmu perempuan sekarang matanya tertutup, yang lain terbuka. Jadi kau tidak bisa mengikut Imam Nawawi. Zaman Imam Nawawi tidak ada yang namanya www.youtube.com. Jadi sekarang kamu tetap ngaji sama kiai-kiai, ngaji sama tuan-tuan guru, sama habaib, dan engkau menikah. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu sanggup menikah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tidak sanggup, belum ada modal, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat, puasa ayyamul bait 3 hari dalam sebulan. Tetap ada nafsu Pak Ustaz, puasa Senin Kemis 8 hari, tetap juga masih ada Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari makan, tetap masih ada Pak Ustaz. Puasa tiap hari, puasanya Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi meninggal Sayyidatuna Aisyah puasa setiap hari, tetap juga masih ada Pak Ustaz. Nggak mungkin kalau sudah puasa tiap hari. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian banyak-banyak puasa sunat. Nafsu ada, tenaga nggak ada. Nanti datang teman, bro ada cewek cantik, oh udah nggak kelihatan. Uang jajan bisa ditahan, hawa nafsu bisa dikendalikan. Begitulah para ulama dulu.
bangkit semangatnya. Bagaimana Imam Nawawi membangkitkan mazhab Syafi'i? Imam Nawawi pernah mengaku dalam tarajim biografinya bahwa Imam Nawawi tidurnya di atas meja ketika mengantuk berat sambil menulis dan keningnya jatuh ke atas meja. Begitu dia terbangun, lanjut lagi menulis. Berapa lama? Selama 2 tahun aku tidak pernah menempelkan tulang belakangku ke atas kasur. Begitulah Imam Nawawi. Jadi maka jangan heran ketika dihitung kitab Imam Nawawi, Raudhatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kamu belajar kitab hadis, ya. Kitab apa? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, murid dari Imam Al-Bukhari, menulis kitab hadis. Maka selalu disebut Bukhari Muslim. Kalau nggak paham hadis Sahih Bukhari, jangan baca terjemahnya, baca syarahnya. Apa nama syarahnya? Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, ditulis oleh imam bermazhab Syafi'i bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ditulis lagi oleh Imam Al-Qastullani, ditulis lagi oleh Imam Badruddin Al-Aini. 3 syarah masyhur di samping syarah yang lain. Tapi untuk Sahih Muslim, nggak paham Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Nawawi berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kamu tadi baca apa? Kitab hadis. Siapa yang nulis? Imam Nawawi. Apa nama kitabnya? Riyadhus Shalihin. Kamu tadi baca doa. Iya, apa kitabnya? Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir. Siapa yang menulis? Imam An-Nawawi. Kamu tadi ngapal hadis, ya. Hadis apa? 40 hadis untuk anak-anak pemula. Siapa yang nyusun? Imam Nawawi. Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan Imam Nawawi. Ditulis kitab-kitab. Ketika dihitung karya Imam Nawawi, tidak masuk akal. Lebih banyak jumlah hitung halamannya dibandingkan dengan umurnya. Karena orang ngitung dia tidur, ternyata tidurnya sedikit sekali. Itu beda kita dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi tidurnya sedikit, sedangkan kita sedikit-sedikit tidur. Ini Ustadznya Somad nyindir siapa? Nyindir diri saya sendiri. Saya tadi antara iqamat dan azan pun masih sempat tidur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata begitu tidurnya para ulama. Sampai pernah ketika suatu musim haji, di tempat yang sama, di musim yang sama, di kamar yang sama, 3 ulama besar melaksanakan haji. Yang pertama Imam Yahya Ibnu Ma'in, ahli hadis. Yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal, ahli zuhud, ahli ibadah, juga ahli hadis. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, ahli fikih, juga ahli hadis. Ketika mereka sama-sama berangkat haji di tempat yang sama, selesai sholat isya di Masjidil Haram, mereka pulang ke kamar untuk istirahat tidur, persiapan tenaga supaya besok bisa beribadah lagi. Dan pada malam itu Imam Ahmad bin Hanbal tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, sampai azan subuh berkumandang. Mereka sholat subuh. Selesai sholat subuh, Imam Syafi'i bertanya, Ahmad, ya, tadi malam aku lihat engkau tegak, ruku, sujud sampai azan subuh. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, khatimtul Qur'ana, aku khatamkan Al-Quran 30 juz dalam tahajudku tadi malam, wahai Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Yahya Ibnu Ma'in, ya, tadi malam aku lihat engkau miring ke kiri, miring ke kanan, sampai subuh engkau tidak tidur, gelisah sekali. Apa yang kau pikirkan, Yahya? Kata Imam Yahya bin Ma'in, aku sedang menseleksi hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu. Akhirnya tadi malam aku dapat menyeleksi 200 hadis tanpa laptop Core to Do. Mereka balik bertanya, Syafi'i, engkau bisa melihat kami, berarti engkau juga tidak tidur. Apa yang kau lakukan?
Kata Syafi'i, tadi malam aku mengistimbat hukum dari Quran dan Sunnah, Quran, hadis, ijma, qiyas, dan aku berhasil mengeluarkan hukum halal haram sebanyak 200 ijtihad hukum. Andai kita orang yang keempat di kamar itu, kira-kira apa yang akan kita jawabkan kepada mereka? Waktu kita banyak terbuang oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Kelak semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ulama-ulama fikih yang masyhur, yang hebat dengan ijtihadnya, yang populer di tengah umat, meninggal dunia ulama fikih, meninggal dunia ulama tasawuf. Lalu kemudian ulama tasawuf berjumpa dalam mimpi dengan ulama fikih. Hai ulama fikih yang hebat bicara, hai ulama fikih yang tajam hujahnya, hai ulama fikih yang masyhur jabatan muftinya, bagaimana engkau di sana? Kata ulama tasawuf, ulama fikih mengambil debu, diletakkan ke tapak tangan, lalu menghembuskan. Begitulah kepopuleran, begitulah kemasyhuranku ketika di dunia. Hilang dihembus angin. Yang tersisa mana? Yang tersisa hanya 2 rakaat tahajud di tengah malam. Yang tersisa mana? Yang tersisa hanya keikhlasan. Lain daripada keikhlasan, berterbangan seperti debu yang dihembuskan angin. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama'. Berapa banyak orang yang masyhur, populer di dunia, tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Itulah yang paling dikhawatirkan, ditakutkan. Masyhur di YouTube, masyhur di Instagram. Siapa itu? Itu Ustadz Somad yang followernya 5 juta di Instagram itu. Tapi ternyata malaikat tidak mengenalmu. Tapi di sana ada seorang guru mengaji di surau yang kecil, dari maghrib ke isya. Muridnya hanya 5 orang, kajiannya pun hanya Iqra, aa, bataba, batata, batasa. Tapi dia sudah mewariskan ilmu. Di sana ada di terminal, dia tidak LCMA, tapi dia sudah berhasil membuat preman tobat yang dulu tatonya besar, gambar ular kobra. Setelah tua kena kencing manis jadi cacing pita. Hari ini orang itu dapat hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Kita belajar kepada ulama yang kami hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad, salah seorang ulama kita. Oh, jangan kau sebut ulama saudaraku, karena kata orang kampung kami, kalau nama itu terlalu besar, tidak sesuai dengan orangnya, bawaannya demam, meriang, panas dingin. Abdul Somad bukan ulama. Abdul Somad hanya orang yang suka mengutip pendapat ulama. Qala Syafi'i, qala Malik bin Anas, qala Nu'man bin Thabit al-Hanafi, qala Ahmad bin Hanbal al-Hanbali, qala Imam An-Nawawi, qala al-Imam As-Suyuti, qala Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, qala al-Mahalli, qala fulan. Karena selalu mengutip pendapat ulama, disangka orang ulama. Karena selalu duduk dekat dengan doktor, disangka orang doktor. Karena duduk berfoto dekat dengan Dr. Fauzi Bowo, disangka orang Dr. Abdul Somad. Disangkanya dokter bisa nular kayak penyakit cacar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa al-faqir hamba Allah jauh. Dari tadi Ustadz ngelihat atas itu ngelihat apa? Saya ngelihat jam. Seseorang mewakafkan hartanya dengan niat. Ada orang mewakafkan hartanya dengan niat dimanfaatkan untuk pendidikan agama, tapi orang tersebut tidak dimanfaatkan. Apa hukumnya? Habasta aslaha, itu definisi wakaf. Hadis riwayat Umar bin Khattab. Habasta aslaha, pokoknya ditahan, la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan, wala yurasu, tidak boleh diwariskan. Ditahan asal pokoknya, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, sesuai dengan pesan awalnya.
ini tanah untuk MDA. Itu ruko, itu ruko untuk biaya operasional masjid. Abbas ta'aslah, pokoknya ditahan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Maka dialokasikan dananya untuk itu. Tapi ternyata anaknya tidak sekolah agama. Dulu tanah itu harganya murah karena tempat jin buang anak. Sekarang sejak ada mall, maka tanah itu harganya mahal. Lalu dipakai oleh perusahaan, dialihkan dari MDA untuk bisnis. Maka ini anak pengkhianat orang tua. Kementerian Agama mengerti masalah ini, maka solusinya dibuatkanlah sekarang akta ikrar wakaf. Bapak Ibu yang pengurus masjid segera mengurus akta ikrar wakaf. Pagi ini kebetulan hari libur, kantor KUA tutup, besok pagi ke kantor KUA. Tapi istri diberitahu supaya mereka tidak darah tingginya kumat. Bapak mau kemana? Ke kantor KUA. Apa? Mau ngurus akta ikrar wakaf. Nanti al-waqif yang berwakaf berikrar di depan Pak KUA, aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk biaya operasional MDA dan masjid tunai, aku terima. 4 rukun wakaf. Ada waqif, ada mauquf alaih, ada mauquf bih, ada ijab dan qabul. Makanya tidak cocok ditulis kotak wakaf. Karena kita tidak pernah akad ke kotak. Nah, pernah kita akad ke kotak. Hai kotak, aku berikan ini pada engkau. Lalu kotak menjawab, aku terima, aku terima, aku terima. Maka yang tepat itu kotak infak. Kotak sodakoh pun tidak tepat. Karena sodakoh itu tidak materi. Senyum juga sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Makanya jangan heran ketika kotak lewat dia senyum aja. Kotak sodakoh. Ustadz, saya mau nanya, gimana caranya menjaga sholat agar khusyuk? Ini bukan nanya, nyindir. Ada ulama Suriah namanya Ali Tontowi, almarhum Syekh Ali Tontowi menulis kitab kecil saja sholat khusyuk. Katanya ada 5 langkah. Yang pertama, wuduknya jangan ngomong. Hadis sahih tentang wuduk jangan ngomong. Jadi ketika wuduk itu hadis riwayat Ibnu Majah, saat air masuk ke mulut maka iktikat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Jadi khusyuk sudah dijaga waktu wuduk. Air waktu membasuh muka keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Air menyiram tangan keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Air mengusap kepala keluar dosa isi kepala sampai ke lubang telinga. Air menyiram kaki keluar dosa sampai dari celah-celah jari kaki. Makanya jangan cerita waktu wudhu. Ini sekarang kita lihat di toilet orang wudhu sambil buka. Kan gua udah ngomong kemarin jangan. Tapi lu gak ngerti kan, akhirnya ya kayak gitu kan. Makanya khusyuknya rusak. Kita ikuti saja sunnah ini. Nah, selesai wudhu, dari tempat wudhu ke tempat sholat. Yang kedua, nggak boleh tasbih. Tasbih menjalin jari jemari sambil membunyi keretak. Tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih. Yang boleh tasbih, bukan tasbih. Makanya dari tempat wudhu tasbih. Subhanallah. Bro, gimana? Ntar sore jadi main futsal. Subhanallah. Dah, yang ketiga, ketika azan berkumandang, ya. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Kalau orang ngomong sedang azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. As-Suyuti itu ngomong. Dia ngomong bukan Abdul Somad, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tafsirnya 2. Satu dia tulis dengan Jalaluddin Al-Mahalli, tafsir Jalalain, bukan jalan lain. Yang kedua Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir. Kitab ulumul hadisnya
Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Berapa kitab Imam As-Suyuti? Kata muridnya Ad-Daudi 500 juz kitabnya. Hafalan hadisnya berapa? Dia ngaku hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aktsara min zalika la hafiztuha. Seandainya aku nemu hadis lebih dari itu, aku akan hafal juga. Jadi kalau ada orang yang enggak nerima pendapat Imam Suyuti, ini orang error. Gurunya cuma hafal 3 hadis, itu pun baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan, itu pun kalau laptopnya hidup. Habis baterai hilang hadis. Dia pegang, ini Suyuti yang ngomong. Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Pertama, jaga wudu. Yang kedua, jangan tasbih. Yang ketiga, jawab seruan azan. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barakta wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Nah, ini mesti dijawab. Setelah itu doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Bagi yang hafal, anak-anak muda yang baru tobat belum hafal, gerak-gerak kena yang mulut. 4. Engkau mesti membaca. Qiraah dengan mutolaah beda. Qiraah baca buku mulutnya bergerak, qiraah namanya. Sedangkan mutolaah mulutnya diam. Kalau ada orang baca novel Tenggelamnya Kapal Panderwi, ayat-ayat cinta, diam, itu namanya mutolaah. Tapi Quran bukan mutola'ah, qiraatul Quran, baca bukan mutola'ah. Makanya kalau ada orang baca Quran mulutnya diam aja, itu bukan baca Quran, itu namanya mutola'atul Quran. Qiraah mulut bergerak. Datang orang bertanya kepada Khabbab ibnul Arth, sahabat Nabi. Ya Khabbab, ya Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, aku melihat Nabi sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatihi, aku lihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang, karena rahangnya bergerak. Oh, kalau begitu kuat Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak, dia sekedar hamsah. Beda dengan waswasah. Waswasah kedengaran ke telinga. Alladzi hamsah didengar telinga sendiri. Maka bacaan sholat. Maka saya heran kalau ada orang sholat Allahu Akbar, sholat itu mulut bergerak. Kelima, fahami bacaan. Sekarang ada pula yang mengajarkan sholat diterjemahkan. Oh tidak, bukan diterjemahkan, difahami saja. Sama seperti orang pertama belajar bahasa Jawa. Pertama-pertama dia hafal, tapi setelah lama tidak diterjemahkan lagi. Atau bahasa Inggris tidak diterjemahkan, dia sudah automatically, jadi tidak perlu diterjemahkan. Yang kamu terjemahkan, inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you oh my God. Tidak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 5 ini kita jaga, siapkan cawannya, maka Allah akan menurunkan kekhusyuan. Boleh jadi yang ngomong ini, yang ngajarkan anak-anak mudaku, boleh jadi kau lebih khusyuk daripada ustadz yang ceramah, karena hatimu lebih bersih, karena makananmu lebih halal, engkau jauh dari syubhat. Masalah kekhusyuan antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekhusyuan. Kalau engkau tidak merasakan manisnya baca Quran, tidak merasakan manisnya sholat sunat,
tidak merasakan manisnya iktikaf, tidak merasakan manisnya tahajud, nikmat sudah tercabut dari dirimu. Banyak orang menyangka tidak nikmat kalau nggak ada duit, tidak nikmat kalau motor kredit, tidak nikmat kalau belum nikah. Ada yang lebih mengerikan, nikmat tercabut ketika kau tidak merasakan manisnya ibadah. Hukumnya milih orang yang korupsi gimana Pak Ustaz? Inna sam'a wal basar wal fuad. Gunakan 3 alat yang diberikan Allah. Dengar baik-baik bagaimana track record orang ini. Sudah kau dengar baik-baik? Ya. Mata, lihat baik-baik. Pandang balehonya, sama enggak dengan wajah aslinya? Kalau balehonya aja udah nipu pakai Photoshop, berarti pencitraannya luar biasa. Dengar, pandang, tapi mata menipu. Al-Imam Al-Ghazali melihat tongkat di tepi sungai bengkok. Tongkat di tepi sungai bengkok. Loh kok bengkok? Begitu dicabut, lurus. Ternyata mata menipu. Mata tertipu. Ada yang tidak bisa ditipu. Apa dia? Nurani. Disebut dengan hati nurani. Nur, hati yang diberikan Allah, cahaya. Kalau engkau tidak bercahaya hatimu gelap, maka tanyalah kiai-kiai, ulama-ulama yang hatinya bercahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al li nura. Bercahaya hati mereka. Tanya kiai, ustaz, jangan tanya Ustaz Somad. Ustaz Somad hatinya pun gelap juga. Tanya kepada alim, tanya kepada tuan-tuan guru, tanya kepada kiai. Jadi gunakan 3 potensi. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati. Hatimu tidak bercahaya, pinjam. Ada hamba-hamba Allah, kalau engkau duduk dekat mereka, kau ingat Allah. Kalau kau lihat wajah mereka, kau ingat Allah. Saya kalau melihat Ustaz Somad, ingat YouTube. Somad jauh. Ada ulama-ulama, ketika kita lihat dia menetes air mata kita, ingat kita kepada Allah, karena zuhudnya, karena waraknya, karena makan halalnya. Maka tanya kepada dia, kira-kira kiai saya pilih yang mana? Langsung kiainya coblos nomor, ada pilih aja. Waria banyak di wilayah, bagaimana menegurnya Pak Ustadz? Tangkap Satpol PP. Gimana kami bisa menangkap waria Pak Ustadz? Buat perda, peraturan daerah nomor 1, waria tidak boleh keliaran, ditangkap. Satpol PP bisa bertindak kalau ada payung hukum. Nama payung hukumnya perda. Yang membuat perdanya siapa? DPR. Yang milih DPR-nya siapa? Jamaah. Makanya merubah kerumunan menjadi kekuatan. Di mana letak kerumunan kita? Gerakan sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Siap berkerumun. Siap punya kekuatan. Siap pilih pemimpin terbaik. Takbir. Mirip Habib Rizik kan? Oleh sebab itu maka jangan cuman ramai tablik akbar. Bagaimana kerumunan berubah menjadi kekuatan. Ini baru langkah pertama kerumunan. Tapi jangan sampai kerumunan ini seperti buih di tepi pantai, seperti pasir di tepi pantai, seperti buih di tengah lautan yang tak bermakna. Maka harus ada kerumunan berubah menjadi kekuatan ekonomi. Belanja ke 212 Mat, belanja ke Kitamat, belanja ke Somat. Dan kemudian pilihan politiknya juga ingat, kita akan memilih 6. DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR pusat, DPR RI, DPD presiden dan wakil presiden. Ini kampanye politik ini. Abdul Somad tidak pernah menyebut partai, tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menyebut orang, tidak pernah menyebut siapapun, tidak pernah menjelek-jelekkan siapapun. Kalau ada yang tersinggung,
Ya memang sakit hati aja. Anak saya yatim, suka dapat santunan. Kalau uangnya saya pakai sebagian gimana Pak Ustaz? Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang kaya jangan makan harta anak yatim. Faman kana faqiran, siapa yang fakir enggak ada duit, falyakul, maka dia boleh makan bil ma'ruf, secukupnya untuk makan. Ada anak yatim, meninggal bapaknya, punya ruko 3. Anak yatim ini tidak bisa menjaga ruko karena belum mukallaf. Maka pengurusan 3 ruko diberikan kepada wasi, penerima wasiat. Kalau engkau penerima wasiat harta yatim orang kaya mampu, jangan kau ambil uang dari penyewaan ruko itu. Tapi kalau engkau juga sulit ekonomi, boleh kau ambil bil ma'ruf, secukupnya untuk makan. Lebih daripada itu, allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman, siapa yang memakan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan api neraka jahanam. Orang yang mendustakan agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pak Ustaz, apa hibah itu untuk sebagian anak itu boleh sebelum meninggal dunia? Datanglah seorang sahabat menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini suami saya memberikan hibah kepada anak yang ini, tapi anak yang ini tidak. Nabi panggil suami, apakah semua anakmu kamu beri? Tidak ya Rasulullah, ini saja. Fattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kepada anak-anak kah. Nanti kalau kamu nggak adil pada anakmu Pak, efeknya bukan sekarang, cucumu kelai. Kamu kenapa enggak bantu sepupumu yang itu? Kakek kami dulu tidak adil. Bapak dia disekolahkan sampai doktor S1, S2, S3. Bapak saya es cendol aja enggak dapat. Gara-gara kakeknya tidak adil. Tapi ada beberapa kasus bapak boleh ngasih anak ini yang anak ini enggak. Contoh, anak pertama S3, anak kedua S2. Anak pertama S3, doktor. Anak kedua master. Tiba-tiba lama nggak punya anak, tiba-tiba lahir anak kecil masih SMP kelas 1. Bapak sudah tua, maka bapak khawatir. Ini anak paling kecil ini, nanti kalau kakak-kakak, panggil kakaknya. Sini anak pertama doktor, sini yang MA, sini SMP. Bapak mau kasih hibah ke adik-adik kalian. Itu ruko yang di depan 2 untuk adik, dengan kebun yang di sana untuk adik. Kalian ikhlas, jangan kelahi nanti ya. Lalu kakaknya ngomong, kenapa papa khawatir Pak? Ini kan adik kami nggak akan makan duit dia. Aku bukan khawatir sama kamu, tapi istrimu. Kamu baik, tapi kelihatannya itu luar biasa. Dari harga tasnya, shoppingnya itu nanti gawat adik. Sedangkan aku sudah tua, mungkin besok umur pendek aku mati, maka ini kuhibahkan untuk ini. Ini untuk menjaga maslahat dikedepankan. Kasuistik begini boleh. Tapi kalau anaknya sebaya biasa, maka tinggalkanlah bukan harta, tinggalkanlah ilmu faraid, hukum mawaris. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Ajarkan dia fikih faraid. Doa apa yang afdal untuk anak kita betah di pondok pesantren dan bisa sukses seperti Ustadz Somad? Gimana saya mau ngajarkan doa betah pesantren? Orang saya aja lari dari pesantren. Saya di pesantren banyak sekali sekolah saya. Kelas 1 sampai kelas 3 Al-Jam'iyatul Wasliyah. Masuk kelas 4 Darul Arafah.
Masuk kelas 5 muallimin. Habis itu nggak sekolah 5 bulan. Karena menurut saya nggak ada gunanya sekolah. Presiden udah ada, gubernur udah ada. Pas ditanya, mak kamu nggak sekolah? Nggak ada gunanya sekolah, mak. Jadi mau apa? Belikan aku gerobak, aku mau jual ikan asin aja. Akhirnya ada satu sekolah swasta mau nerima saya masuk. Nah, jadi kalau saya ajarkan doa ini, Bapak Ibu ajarkan doa ini kepada anak-anak kita, itu namanya kabura maqtan indallah. Ngajar tapi tidak. Doakan saja supaya anak-anak ini, saya tahunya ketika nggak sengaja, ketika saya ceramah bawa ibu saya, lalu ada orang nanya, saya lagi HP ibu saya, ditanya sama orang, Bu, gimana sih anaknya bisa sekolah bagus? Ada dalam hati saya, ini kan anak dulu sekolahnya kacau balau. Kata ibu saya, anakku itu setiap malam kubacakan Al-Fatihah 100 kali. Baru saya tahu, oh, dia nggak pernah cerita dan saya nggak pernah nanya. Anakku itu biar supaya dia sekolah, bayangkan, sedangkan dibaca 100 kali aja saya pindah 4 sekolah. Bayangkan kalau saya nggak dibacakan Fatihah, mungkin udah jadi Fir'aun saya sekarang. Doa ibu luar biasa, Bu. Maka doakan anaknya, untuk kebaikan anakku Al-Fatihah, bertawassul dengan Al-Fatihah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassul. Apa dalilnya bertawassul dengan Fatihah ini? Kan sekarang jadi tren ini. Kalau mana dalilnya? Mana dalilnya? Dulu orang kalau belajar sama kiai, dah, sekarang dah. Pak Kiai, mana dalilnya? Kurang adab. Terjebak 3 orang di dalam gua. Hujan gerimis, masuk gua berteduh. Tiba-tiba bergelinding satu batu besar, tertutup pintu, gelap. Berdoa yang satu, ya Allah, aku seorang yang kaya. Pembantuku kerja, gajinya tidak dia ambil, dia pergi entah kemana. Gajinya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak banyak. Lalu suatu ketika pembantuku itu pulang, aku panggil, hai pembantu, sini, ambil semua kambing-kambing ini punya engkau. Dan pembantuku itu mengambil, satu pun tidak dia sisakan. Parah juga pembantuku. Kalau memang aku tulus ikhlas karena Allah, maka bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh bertawassul dengan sedekah. Ibu bersedekah pada anak yatim, berdoa, ya Allah, berkat sedekahku ini jadikan anakku betah di pesantren. Itu namanya tawassul dengan sedekah. 2, dia tidak kaya, tapi dia berbakti pada ibunya. Ya Allah, suatu malam aku pulang membawa susu. Itu enaknya ceramah di masjid ini, langsung ada bahan praktek. Istriku menangis karena lapar, anakku merengek karena belum makan, tapi susu itu kusimpan untuk ibuku. Sampai akhirnya besok terjaga, lalu kuberikan untuk ibu dan ayahku. Minumlah mak, minumlah ya. Sisanya baru kuberikan ke anak dan istriku. Kalau memang ini baktiku kepada engkau ya Allah, maka bukakan pintu gua, terbuka. Itulah dalil boleh bertawassul dengan bakti kepada orang tua. Gimana anakmu mau berbakti? Makanan ibumu bekas anakmu kau berikan. Neraka jahanam tempatmu, saudaraku. Kasar sekali Ustaz, neraka jahanam tempatmu. Kasar sekali Ustaz, neraka jahanam. 3, ya Allah, aku jatuh cinta kepada sepupuku, kami hampir berzina. Dan ketika akan berzina tidak jadi terjadi karena aku takut kepada engkau. Kalau memang ini bisa menjadi tawassul, bukakan pintu gua. Inilah dalil kalau engkau tidak kaya, ibumu tidak ada, kau bisa bertawassul dengan iffah, menjaga diri dari zina. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sampai sekarang tidak. Kenapa? Enggak ada yang ngajak. Oleh sebab itu maka kita tiga-tiganya tidak bisa. Bersedekah kita tidak kaya, berbakti pada orang tua pun kita tidak mampu, menjaga diri dari iffah pun mata kita jelalatan,
maka kita hanya bisa bertawassul dengan Al-Fatihah. Itulah dalil bertawassul sebelum berdoa. Maka tawassul ibu, tawassul bapak, ya Allah berkat kemuliaan bisiril Fatihah, buatlah anakku betah di pesantren. Sekali, 2, 3 kali, 10 kali, 100 kali, makin banyak makin baik. Kertas terakhir, tolong jelaskan masalah istihadah. Jika wanita haid tidak teratur keluar terus menerus, haruskah menunggu bersihnya haid hingga 15 hari? Setelah itu baru disebut haid kembali. Kalau haid keluar lebih dari 5, untuk apa dikaji? Yang di depan laki-laki semua. Tapi laki-laki juga punya istri perempuan. Jadi kalau ada yang ngaji, ngapain ngaji masalah haid? Ini kan perempuan. Istri kalian kan perempuan. Walaupun lagi tren sekarang punya istri laki-laki. Namanya LGBT. Ya Allah, selamatkan generasi kami dari LGBT. Menurut ulama fikih, masa haid paling lama 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari terus keluar, namanya istihadah. Maka lewat dari 15 hari dia mandi bersih dari haid. Nanti kalau dia mau sholat, maka dia tunggu azan. Sebelum azan dia tidak boleh wudhu. Ketika terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan langsung wudhu. Yakinkan dulu, ini azan masjid atau azan HP. Setelah yakin masuk waktu sholat, masuk ke toilet kamar mandi, bersih-bersih, pakai pembalut, berwuduklah, langsung sholat. Kalau menetes saat sholat, ma'fu anhu, karena darurat tubihul mahzurat, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Emergency. Berhubungan kelamin boleh, puasa boleh, karena dia seperti luka, cuman luka dia tidak di tangan, lukanya di dalam sehingga darahnya keluar. Ustadz, kami nggak bisa kalau cuma dengar penjelasan. Kami mau dalil Ustadz yang pakai tulisan. Mana? Buka HP. Buka HP, buka Google. Nah, tulis di search. Tulis di situ Somat Morocco Istihadah. SOMADMOROCCO, Somat Morocco spasi istihadah, enter. Ada tulisan saya di sana, nama blognya www.somatmorocco.blogspot. Ustaz Somat itu sok gaya-gaya, ngapain tulis Somat Morocco? Kenapa nggak Somat aja? Coba tulis di search Somat, keluar sinetron Bang Somat. Maka saya buat Somat Morocco untuk Morocco itu tempat saya kuliah dulu. Nah itu. Jadi kalau saya tulis nama LCMA, alumni Azhar, alumni Maroko, itu bukan untuk riak, untuk sombong, untuk meyakinkan orang bahwa yang ngomong ini ustad. Karena sekarang banyak ngaku ustad tapi setan. Bicara di internet macam-macam. Oleh sebab itu, sedangkan sudah saya jelaskan saya S1 Al-Azhar, S2 Maroko pun banyak juga yang bilang saya tak ustad. Tak yakin dia. Besok saya pakai sorban baru dia tahu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. La yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, yang lain ngaminkan. Illa ajabahumullah, doa itu dikabulkan. Doa ini dikabulkan bukan karena Abdul Somad yang berdoa, tapi karena ada tuan-tuan guru, ulama-ulama, kiai-kiai yang mengatakan amin, maka dikabulkan Allah. Terbuka pintu-pintu langit menerima doa pagi ini. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa awliyaikal muqarrabin an tuyassir lana umurana wa tufarrij kurubana wa anta qadhi hajatina. Ya Allah, kami bertawassul berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci, ahli bait,
dan para wali-walimu yang dekat padamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, tunaikan segala maksud tujuan hidup kami. La tadak lana dzamban illa ghafarta, keluar dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa. Wala dainan illa qadaita, hutang piutang tolong kami melunasi dari riba. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak berikan anak penghafal Quran. Wala aziban illa zawwajta, yang ingin menikah temukan jodoh yang baik-baik. Wala maridan illa syafaita, yang sakit angkat penyakitnya. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia dan di akhirat baik bagi kami dan engkau ridha maka tunaikan, mudahkan ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Indonesia pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan Indonesia dan negeri muslimin dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup sampai besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, jadikan kematian itu sebagai istirahat, berhenti dari dosa ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban.